Bapak-bapak, izinkan saya bertanya jujur dari hati ke hati. Pernah tidak Bapak membuka hasil lab, lalu dada terasa sesak sebelum membacanya? Kolesterol masih tinggi, asam urat belum turun. Padahal Bapak merasa sudah sangat berusaha. Sudah tidak makan gorengan, sudah menghindari santan, sudah takut makan daging. Bahkan makan enak pun rasanya seperti dosa. Dan yang paling menyakitkan, usia yang seharusnya dinikmati, justru berubah menjadi masa penuh pantangan dan kekhawatiran. Tahukah Bapak, banyak lansia yang akhirnya jatuh sakit bukan karena makan berlebihan, tetapi karena salah strategi. Hari ini saya akan membongkar satu rahasia penting yang jarang dijelaskan dengan jujur. Ada 9 camilan warung murah, bukan obat mahal, bukan suplemen impor, yang jika dikonsumsi dengan cara benar bisa membantu meluruskan kolesterol dan asam urat secara alami. Dan yang mengejutkan, sebagian besar camilan ini sudah ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan hormat saya untuk seluruh pemirsa channel Lansia Sehat Bahagia. Saya Dr. Rahmat, dan hari ini saya berbicara khusus untuk bapak-bapak usia emas yang sudah lelah hidup dalam ketakutan makanan. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena informasi seperti ini sering tidak muncul di televisi. Tidak viral, tapi justru sangat menentukan kualitas hidup Bapak. Dan tuliskan di kolom komentar, Bapak menonton dari daerah mana? Saya ingin tahu, apakah camilan yang akan saya bahas nanti juga ada di daerah Bapak? Bapak-bapak sekalian, coba ingat baik-baik, kapan terakhir kali Bapak bisa makan dengan tenang? Tanpa bertanya dalam hati, kolesterolku naik enggak ya? Atau asam uratku kumat lagi enggak? Banyak pasien saya berkata jujur, "Dok, hidup saya sekarang seperti tahanan makanan. Mau makan sate, takut asam urat. Mau makan seafood, takut kolesterol. Akhirnya makan itu-itu saja. Tidak berselera, tidak bahagia. Dan yang lebih menyedihkan, meskipun sudah pantang ini itu, hasil lab tetap tinggi. Minggu lalu, seorang pasien saya, Pak Bambang, 65 tahun, dari Semarang, mantan kepala sekolah, datang dengan wajah sangat lelah. "Dok," katanya pelan, "saya sudah capek hidup begini, pantang 3 tahun. Tapi kolesterol saya masih 280, asam urat 9, sekian. Saya sampai malu sama cucu. Mereka makan bakso, saya cuma nonton." Saat itu saya tahu, yang Pak Bambang alami, juga sedang dialami banyak bapak yang menonton video ini. Dan disinilah letak kesalahan fatal yang sering tidak disadari. Selama ini kita terlalu fokus pada pantangan, tapi lupa pada makanan yang seharusnya ditambahkan. Padahal tubuh lansia itu seperti rumah tua. Bukan cuma perlu menghindari sampah baru, tetapi harus rajin dibersihkan dari dalam. Kolesterol dan asam urat itu seperti sampah di saluran air. Kalau hanya berhenti membuang sampah, tapi tidak pernah membersihkan saluran, lama-lama tetap mampet. Nah, 9 camilan yang akan saya jelaskan di video ini, bekerja seperti tukang bersih-bersih alami dalam tubuh. Bukan sihir, bukan janji palsu, tapi berbasis logika medis yang sederhana. Dan sudah saya buktikan pada ratusan pasien lansia. Camilan ini mudah didapat, tidak ribet, dan bisa dinikmati tanpa rasa bersalah. Bapak tidak perlu langsung membeli semuanya. Cukup pahami dulu konsepnya. Karena setelah Bapak paham, cara pandang Bapak terhadap makanan akan berubah total. Di bab berikutnya, saya akan mulai membahas camilan pertama, yang sering diremehkan, tapi justru paling kuat dalam membantu menurunkan kolesterol jahat. Dan disitulah, Bapak akan mulai sadar, ternyata selama ini kita bukan tidak bisa sehat. Kita hanya belum diberitahu caranya dengan benar. Sekarang kita masuk ke camilan pertama. Dan saya ingin Bapak mendengarkan bagian ini dengan pikiran terbuka, karena banyak lansia langsung menolak sebelum memahami manfaatnya. Camilan pertama adalah kacang almond panggang. Begitu saya sebut almond, biasanya langsung ada yang berkata dalam hati, "Ah dok, itu kan mahal." Tunggu dulu Pak. Jangan lihat dari harganya saja, lihat dari nilai kesehatannya. Almond tidak dimakan segenggam seperti kacang goreng. Cukup 10-15 butir per hari. Itu saja.
Kalau Bapak beli 1 kilogram almond, itu bisa untuk lebih dari 1 bulan. Sekarang bandingkan dengan biaya kontrol, obat, dan risiko rawat inap jika kolesterol tidak terkontrol. Almond ini bekerja sangat spesifik. Ia menurunkan kolesterol LDL, yaitu kolesterol jahat yang suka menempel di dinding pembuluh darah. Yang lebih hebat, almond tidak menurunkan kolesterol baik HDL. Artinya apa? Pembuluh darah dibersihkan, tapi fungsi perlindungan jantung tetap terjaga. Pak Hendra, 60 tahun, pensiunan pegawai bank dari Bandung, awalnya juga skeptis. Kolesterolnya 260. Sudah minum obat, tapi turun sedikit saja. Saya minta beliau coba satu perubahan kecil. Bukan ganti obat, bukan diet ketat. Cuma tambah 10 butir almond tiap pagi, diminum dengan kopi tanpa gula. 2 bulan kemudian beliau datang sambil tersenyum lebar. Dok, kolesterol saya turun 40 poin. Istrinya yang awalnya bilang kemahalan, akhirnya justru yang rajin belanja almond. Rahasia almond ada pada lemak tak jenuh tunggal. Ini bukan lemak jahat, ini lemak cerdas, yang bekerja seperti deterjen lembut di pembuluh darah. Bapak boleh makan almond pagi hari jam 9 atau 10, atau sore hari sebagai teman teh. Sekarang kita lanjut ke camilan kedua, yang justru jauh lebih murah dan sering diremehkan. Edamame rebus. Edamame ini adalah kacang kedelai muda. Sekarang sudah banyak dijual di pasar tradisional dan supermarket. Harganya murah. Satu porsi bisa 5–10 ribu rupiah. Edamame ini sangat bersahabat untuk Bapak yang punya asam urat tinggi. Kenapa? Karena proteinnya adalah protein nabati, bukan protein hewani. Protein hewani dari daging merah, jeroan, dan seafood menghasilkan purin tinggi, yang kemudian diubah menjadi asam urat. Sedangkan protein nabati dari edamame tidak memicu lonjakan purin berbahaya. Pak Agus, 64 tahun dari Solo, dulu setiap bulan lututnya bengkak, jalan seperti robot, tidur tidak nyenyak karena nyeri. Setelah saya minta ganti camilan sore dari kacang goreng ke edamame rebus, perlahan perubahan terjadi. 6 bulan berlalu. Dok, lutut saya sudah tidak pernah bengkak lagi. Sekarang beliau kemana-mana selalu bawa edamame rebus dalam kotak kecil. Katanya lebih aman daripada jajan sembarangan. Cara membuatnya sangat sederhana. Rebus edamame 5 menit dengan sedikit garam. Tiriskan. Simpan di wadah tertutup. Bisa tahan 2–3 hari di kulkas. Bapak bisa makan siang atau sore. Dan sekarang saya ingin Bapak memahami satu hal penting. Masalah utama lansia bukan karena makan terlalu banyak, tapi karena salah pilih camilan. Banyak Bapak merasa sudah makan sedikit, tapi camilannya gorengan, kerupuk, biskuit manis, atau kacang goreng. Itu semua justru memperparah kolesterol dan asam urat. Padahal kalau camilannya diganti dengan yang tepat, tubuh justru mulai membaik. Camilan itu bukan musuh. Yang salah adalah jenisnya. Di bab ini, Bapak sudah melihat 2 contoh nyata. 1 untuk kolesterol, 1 untuk asam urat, dan ini baru permulaan. Di bab berikutnya, saya akan membahas 2 camilan murah yang sangat sering ada di rumah. Bahkan sering dianggap biasa saja. Padahal efeknya luar biasa untuk tekanan darah, kolesterol, dan sendi. Kalau Bapak masih berpikir, masa sih cuma camilan bisa begini? Justru di bab berikutnya itulah, banyak Bapak akhirnya berkata, seandainya saya tahu dari dulu. Sekarang kita masuk ke camilan ketiga, dan camilan ini hampir selalu ada di rumah Bapak, tapi sering diremehkan, bahkan dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal justru disinilah kekuatannya. Camilan ketiga adalah pisang kepok kukus. Mudah didapat, dan sering dianggap cuma pengganjal lapar. Tapi bagi tubuh lansia, pisang kepok adalah obat alami yang sangat cerdas. Pisang kepok mengandung kalium sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding banyak jenis pisang lain. Kalium ini punya tugas penting, menyeimbangkan natrium dalam tubuh. Kenapa ini penting? Karena pada lansia dengan kolesterol tinggi, hampir selalu ada masalah lanjutan. Tekanan darah ikut naik, pembuluh darah yang sudah kaku karena kolesterol. Kalau ditekan terus oleh darah yang bertekanan tinggi, risikonya bisa fatal. Kalium bekerja seperti peredam tekanan.
Ia membantu pembuluh darah lebih rileks, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Pak Wawan, 69 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta. Awalnya juga tidak percaya. Dok, masa pisang bisa bantu kolesterol? Saya tidak menyuruh beliau berhenti obat. Saya cuma minta satu kebiasaan kecil. Setiap sore jam 4, satu pisang kepok kukus. Tanpa gula, tanpa tambahan apapun. Sebulan berlalu. Tekanan darahnya yang biasanya 150 bahkan 160. Turun stabil di 130/80. Tidurnya lebih nyenyak. Pusing berkurang. Badan terasa lebih enteng. Sekarang pisang kepok kukus itu jadi ritual sore beliau. Dimakan hangat sambil minum teh tawar. Sederhana, tapi konsisten. Dan ini penting, Pak. Pisang lebih aman dikukus, bukan digoreng. Karena minyak panas justru merusak manfaat alaminya. Sekarang kita lanjut ke camilan keempat. Ini juga murah, segar, dan sering dianggap cuma buah air. Bengkoang potong. Satu bengkoang besar harganya sangat terjangkau. Bisa untuk 2-3 hari. Bengkoang ini adalah antiinflamasi alami. Artinya, ia membantu meredakan peradangan. Dan pada asam urat, masalah utamanya bukan cuma angka di darah, tapi peradangan di sendi akibat kristal asam urat yang menumpuk. Bengkoang mengandung inulin, serat larut yang membantu ginjal membuang asam urat berlebih, serta vitamin C yang membantu menenangkan sendi. Pak Dedi, 66 tahun, mantan sopir bus antar kota dari Surabaya, datang dengan keluhan klasik. Jari-jari tangan kaku setiap pagi. Butuh waktu lama sebelum bisa menggenggam dengan normal. Setelah rutin makan bengkoang potong setiap hari, perubahan kecil mulai terasa. Dok, sekarang bangun tidur tangan saya langsung bisa dipakai. Tidak ada lagi rasa kaku seperti robot yang belum dilumasi. Beliau memotong bengkoang bentuk dadu. Disimpan di wadah tertutup di kulkas. Kalau lapar atau haus, tinggal ambil. Segar, renyah, dan tidak bikin bersalah. Dan saya ingin Bapak memperhatikan satu pola penting di sini. Camilan yang benar itu tidak berminyak, tidak manis buatan, tidak memicu lonjakan gula darah, membantu kerja ginjal dan pembuluh darah. Masalahnya, banyak lansia merasa sudah makan sedikit. Padahal sedikit tapi salah. Satu pisang goreng kecil lebih berbahaya daripada 2 pisang kukus. Satu gorengan sore hari bisa membatalkan usaha Bapak seharian. Sedangkan camilan seperti pisang kepok kukus dan bengkoang justru membantu tubuh memperbaiki diri dari dalam. Di bab ini, Bapak sudah melihat bahwa tidak semua yang manis itu jahat. Tidak semua yang murah itu tidak berguna. Tidak semua solusi harus mahal. Dan yang terpenting, perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Di bab berikutnya, saya akan membahas 2 camilan yang sering bikin Bapak ragu. Satu karena katanya manis. Satu lagi karena dianggap karbohidrat. Padahal kalau dikonsumsi dengan cara yang benar, keduanya justru sangat membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan metabolisme. Dan disitulah banyak Bapak akhirnya berkata, "Oh, ternyata selama ini saya salah paham." Sekarang kita masuk ke camilan kelima. Dan begitu saya sebutkan, biasanya banyak Bapak langsung mengernyitkan dahi. "Dok, ini kan manis, aman nggak?" Camilan kelima adalah kurma. Betul, kurma manis. Tapi manisnya bukan musuh, asal jumlahnya tepat. Yang sering membuat kolesterol dan asam urat memburuk bukan gula alami, melainkan lonjakan gula darah yang tidak terkontrol. Kurma, meskipun rasanya manis, memiliki indeks glikemik rendah jika dikonsumsi dalam jumlah kecil. Cukup 3 butir per hari. Kurma kaya serat larut. Serat ini memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga gula darah naik perlahan, bukan melonjak. Kenapa ini penting? Karena gula darah yang sering naik turun drastis, membuat kerja hati kacau. Dan hati yang kacau akan memproduksi kolesterol lebih banyak. Pak Arif, 62 tahun, dari Bogor, punya kebiasaan ngemil kue manis sore hari. Kolesterolnya sulit turun meskipun sudah minum obat. Saya tidak melarang beliau ngemil manis. Saya cuma mengganti jenisnya. Dari kue dan biskuit, menjadi 3 butir kurma setiap sore.
Dalam 2 bulan, hasil lab menunjukkan perbaikan yang nyata. Bukan drastis, tapi konsisten. Dan yang paling beliau rasakan, energi sore hari lebih stabil. Tidak lagi lemas mendadak atau lapar berlebihan malam hari. Kurma juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan pembuluh darah. Sekarang kita lanjut ke camilan ke-6. Ini camilan yang sangat merakyat, mudah didapat, dan sering jadi pengganti gorengan bagi pasien saya. Jagung rebus. Banyak bapak berpikir, jagung kan karbohidrat, nanti gula darah naik. Yang perlu bapak pahami, jagung rebus bukan karbohidrat cepat seperti nasi putih atau roti manis. Jagung mengandung serat larut tinggi. Serat ini bekerja seperti spons di dalam usus. Ia mengikat lemak jahat dan kolesterol dari makanan sebelum sempat diserap tubuh, lalu dibuang bersama feses. Pak Tono, 63 tahun, pedagang sembako dari Medan. Punya kebiasaan sore hari ngemil gorengan sambil ngopi. Trigliseridanya mencapai angka 300. Itu sudah masuk zona bahaya. Saya tidak langsung melarang ngopi. Saya hanya mengganti gorengannya dari bakwan dan pisang goreng menjadi jagung rebus. Hasilnya, 3 bulan kemudian, trigliseridanya turun ke angka 150. Beliau bilang, "Dok, sama-sama kenyang, tapi sekarang badan saya lebih ringan." Jagung rebus juga membuat kenyang lebih lama. Artinya, Bapak tidak mudah lapar malam hari, yang sering jadi sumber camilan berbahaya. Jagung bisa direbus pagi hari beberapa tongkol sekaligus, disimpan di kulkas, dan dihangatkan saat dibutuhkan. Bahkan dimakan dingin pun tetap baik. Dan sekarang saya ingin Bapak menangkap pesan besar di bab ini. Masalah kita selama ini bukan takut manis, bukan takut karbohidrat. Masalah kita adalah takut tanpa memahami. Manis buatan itu berbahaya. Karbohidrat olahan itu merusak. Tapi manis alami dan karbohidrat berserat justru membantu tubuh memperbaiki keseimbangan metabolisme. Kalau Bapak hanya menghindari semua yang manis dan semua yang mengenyangkan, tubuh justru kekurangan bahan bakar sehat. Akibatnya, badan lemas, emosi tidak stabil, dan keinginan ngemil yang salah justru makin besar. Di bab ini, Bapak belajar bahwa kurma bukan musuh, jagung bukan penyebab kolesterol. Yang penting adalah porsi dan cara konsumsi. Dan ini masih belum selesai. Di bab berikutnya, saya akan membahas 2 camilan yang sering disebut aman, tapi jarang dimanfaatkan dengan benar. Satu camilan yang terkenal manis alami. Satu lagi superfood lokal yang sudah dikenal sejak zaman dulu. Dan di bab itulah, banyak bapak mulai merasakan perubahan nyata di perut, tenaga, dan berat badan. Sekarang kita masuk ke camilan ke-7. Camilan ini sering dianggap cuma penghibur, padahal efeknya sangat nyata untuk metabolisme lemak. Camilan ke-7 adalah ubi cilembu panggang. Ubi cilembu terkenal karena rasa manis alaminya. Dan justru disitulah kekuatannya. Rasa manis alami membuat otak puas, sehingga keinginan ngemil kue, permen, atau gorengan berkurang drastis. Yang jarang diketahui, ubi cilembu mengandung beta-karoten tinggi. Zat ini membantu fungsi hati. Kenapa hati penting? Karena hati adalah pusat pengolahan lemak dan kolesterol. Kalau kerja hati terganggu, kolesterol akan naik meskipun Bapak sudah pantang ini itu. Beta-karoten membantu hati memproses lemak dengan lebih efisien. Sementara seratnya yang tinggi menghambat penyerapan kolesterol di usus. Pak Rusdi, 68 tahun, pensiunan tentara dari Cirebon, datang dengan keluhan yang sering dianggap sepele. "Dok, perut saya makin buncit, padahal makan saya sedikit." Saya tidak menyuruh beliau berhenti ngemil. Saya hanya mengganti camilan sore harinya dari kue manis dan gorengan menjadi 2 buah ubi cilembu ukuran sedang, dipanggang tanpa gula tambahan. 2 bulan kemudian, lingkar pinggangnya berkurang 5 cm. Istrinya sampai heran, karena beliau tetap ngemil, tapi celana jadi longgar. Ubi cilembu juga mengandung kalium, yang membantu menurunkan tekanan darah. Ini penting karena kolesterol dan hipertensi sering berjalan bersama. Sekarang kita lanjut ke camilan ke-8. Ini adalah superfood lokal yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Bubur kacang hijau tanpa santan.
Banyak bapak menganggap bubur kacang hijau cuma makanan biasa. Padahal untuk lansia, ini adalah sumber protein nabati yang sangat aman. Protein hewani, meskipun bergizi, sering memperparah asam urat karena kandungan purinnya tinggi. Kacang hijau berbeda. Ia mengandung protein nabati berkualitas tinggi dengan purin rendah. Artinya, bapak bisa memenuhi kebutuhan protein tanpa memicu lonjakan asam urat. Pak Imam, 65 tahun, sopir taksi online dari Jakarta Timur, punya asam urat di angka 10. Sering nyeri kaki, cepat lelah. Saya sarankan satu kebiasaan sederhana. Sarapan bubur kacang hijau 3 kali seminggu. Tidak setiap hari. Tidak berlebihan. 3 bulan kemudian, asam uratnya turun ke angka 6,5. Dan yang paling beliau rasakan, tenaga lebih stabil. Tidak cepat lemas di pagi hari. Kacang hijau juga mengandung vitamin C yang membantu metabolisme lemak dan menurunkan zat perusak pembuluh darah. Cara membuatnya sangat sederhana. Rebus kacang hijau dengan jahe dan daun pandan. Gunakan gula aren secukupnya, tanpa santan. Bisa dibuat malam hari, pagi tinggal dihangatkan. Dan sekarang saya ingin Bapak menangkap pesan penting di bab ini. Banyak lansia takut ngemil karena takut gemuk dan takut penyakit bertambah. Padahal tubuh lansia justru membutuhkan asupan teratur agar metabolisme tetap stabil. Yang salah bukan ngemilnya, tapi jenis camilannya. Camilan yang tepat memberi energi stabil, menjaga kerja hati, tidak memicu lonjakan gula, tidak memperparah asam urat, dan 2 camilan di bab ini melakukan semua itu sekaligus. Di bab berikutnya, kita akan membahas camilan terakhir, yang paling murah, paling sering diremehkan, tapi sangat berpengaruh pada ginjal dan sendi. Dan setelah itu, saya akan ajarkan cara mengatur pola konsumsi, agar semua camilan ini bekerja maksimal, tanpa membuat Bapak bosan. Sekarang kita masuk ke camilan terakhir, dan justru inilah camilan yang sering dianggap tidak penting karena terlalu sederhana. Padahal untuk asam urat dan kolesterol, perannya sangat besar. Camilan ke-9 adalah timun. Bisa timun lokal, bisa timun Jepang. Tidak harus mahal. 1 kilogram timun harganya sangat terjangkau. Bisa dimakan selama beberapa hari. Yang membuat timun istimewa bukan rasanya, tapi cara kerjanya di dalam tubuh lansia. Timun mengandung lebih dari 95% air, ditambah mineral penting seperti kalium dan magnesium. Ini membuat timun bekerja sebagai diuretik alami. Artinya apa? Ia membantu ginjal membuang kelebihan asam urat dan garam melalui urin. Banyak lansia punya masalah asam urat bukan karena makan berlebihan, tetapi karena ginjal sudah tidak seefektif dulu. Kalau pembuangan terganggu, asam urat menumpuk, sendi meradang, nyeri muncul. Timun membantu meringankan kerja ginjal itu. Pak Gatot, 67 tahun, pensiunan polisi dari Bekasi, punya riwayat asam urat kambuhan. Setiap 2 bulan, kakinya bengkak, jalan pincang, tidak bisa pakai sepatu. Setelah rutin membawa timun potong kemana-mana, perlahan kambuhnya berkurang. 1 tahun terakhir, beliau tidak pernah lagi mengalami serangan hebat. Sekarang timun jadi teman wajib di tasnya. Kalau lapar, timun. Kalau haus, timun. Kadang diberi perasan jeruk nipis dan sedikit garam. Segar, murah, dan efektif. Timun juga mengandung silika, zat yang membantu memperkuat jaringan ikat di sekitar sendi. Ini penting untuk lansia, karena sendi yang sering meradang lama-lama menjadi rapuh. Dan sekarang, setelah Bapak mengetahui semua 9 camilan, saya ingin Bapak memahami cara memakainya dengan benar. Karena camilan sehat pun, kalau salah pola, hasilnya tidak maksimal. Kuncinya bukan makan banyak, tapi rotasi. Pilih 2-3 camilan per hari, bukan semuanya sekaligus. Misalnya, pagi jam 10, almond atau kurma. Siang jam 2, bengkoang atau edamame. Sore jam 4, jagung, pisang kukus, atau ubi cilembu. Hari berikutnya ganti jenisnya. Biar tidak bosan. Biar nutrisi lengkap. Jangan makan camilan ini setelah jam 7 malam.
Karena malam hari tubuh bersiap istirahat, bukan mencerna berat. Mulailah dengan porsi kecil. Setengah porsi dulu. Lihat reaksi tubuh. Ingat, tubuh lansia itu bijak. Kalau diperlakukan lembut dan konsisten, dia akan membalas dengan perbaikan. Dan sekarang saya perlu menyampaikan satu hal penting yang sering disalahpahami. Camilan ini bukan pengganti obat dokter. Kalau Bapak sedang minum obat kolesterol atau asam urat, tetap lanjutkan. Camilan ini adalah pendamping, bukan pengganti. Biasanya setelah 2-3 bulan, hasil lab mulai membaik. Di titik itu, dokter yang menangani Bapaklah yang berhak menilai apakah dosis obat bisa dikurangi. Jangan pernah menghentikan obat sendiri. Itu berbahaya. Tapi saya juga ingin Bapak tahu, banyak pasien saya, setelah 6 bulan konsisten, akhirnya bisa lepas obat dengan pengawasan dokter. Bukan karena camilan ajaib, tapi karena tubuhnya kembali seimbang. Dan sekarang kita hampir sampai di akhir. Di bab terakhir nanti, saya akan berbicara langsung dari hati ke hati tentang usia emas, tentang hak Bapak untuk menikmati hidup, tentang bagaimana perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan masa depan Bapak. Dan di sanalah, saya akan mengajak Bapak mengambil keputusan penting untuk kesehatan Bapak sendiri. Sekarang saya ingin bicara pelan-pelan, bukan sebagai dokter, tapi sebagai sesama manusia yang sudah terlalu sering melihat penyesalan datang terlambat. Bapak-bapak sekalian, usia 60 tahun ke atas itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan masa menunggu sakit, dan bukan masa menyerah. Justru di usia inilah, Bapak paling berhak menikmati hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan tubuh yang bersahabat. Masalahnya, banyak Bapak tanpa sadar menyerah pelan-pelan. Menyerah saat berpikir, ya sudahlah, sudah tua. Menyerah saat berkata, penyakit ini memang bawaan usia. Menyerah saat membiarkan tubuh lelah tanpa dilawan. Padahal tubuh Bapak itu luar biasa setia. Puluhan tahun ia bekerja tanpa protes. Kurang tidur, kerja keras, stres, kadang makan tidak teratur, tapi tetap bertahan. Sekarang tubuh itu hanya minta satu hal, perlakuan yang lebih bijak. Dan hari ini, Bapak sudah tahu satu kunci pentingnya. Bukan pantangan ekstrim, bukan hidup tersiksa, tapi menambah makanan yang benar. 9 camilan yang sudah kita bahas, bukan sekadar makanan. Mereka adalah alat bantu tubuh untuk membersihkan diri dari dalam. Almond membersihkan pembuluh darah. Edamame menenangkan asam urat. Pisang kepok menyeimbangkan tekanan darah. Bengkoang meredakan peradangan sendi. Kurma menstabilkan energi. Jagung membuang lemak jahat. Ubi cilembu memperbaiki kerja hati. Kacang hijau memberi tenaga aman. Timun membantu ginjal bekerja ringan. Semua sederhana. Semua bisa dilakukan siapa saja. Tanpa gengsi. Tanpa ribet. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Pak, apakah Bapak mau mulai? Atau mau menunda lagi? Karena jujur saja, penyakit tidak pernah menunggu Bapak siap. Stroke tidak menunggu pensiun. Serangan jantung tidak menunggu cucu besar. Gagal ginjal tidak menunggu Bapak sempat menyesal. Tapi kabar baiknya, perubahan kecil hari ini bisa mengubah arah hidup Bapak beberapa tahun ke depan. Saya teringat lagi Pak Bambang, yang saya ceritakan di awal. 3 bulan setelah rutin menjalani semua ini, beliau datang kontrol dengan wajah berbeda. Bukan karena sembuh total, tapi karena harapan kembali muncul. Kolesterolnya turun dari 280 ke 200. Asam uratnya turun dari 9, sekian ke angka normal. Tidurnya nyenyak, badannya enteng. Dan yang paling penting, rasa takutnya hilang. Dok, katanya sambil tersenyum, saya merasa hidup lagi. Beliau sekarang tidak makan sembarangan, tapi juga tidak hidup dalam ketakutan. Kadang makan bakso dengan cucu, kadang makan sate secukupnya, tapi diimbangi dengan camilan yang benar. Itulah kunci hidup sehat di usia emas. Bijak, bukan ekstrim. Bapak tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu hasil lab berikutnya, tidak perlu menunggu sakit datang lagi. Setelah video ini selesai,
Saya ingin Bapak lakukan satu hal saja. Pergi ke warung, ke pasar, atau buka kulkas di rumah. Pilih satu camilan sehat. Tidak perlu semuanya. Satu saja cukup. Mulai hari ini, bukan besok. Karena perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dari satu langkah kecil. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, tolong bantu satu hal sederhana. Bagikan ke grup WhatsApp Bapak, grup RT, grup pengajian, grup teman lama. Mungkin ada satu orang di sana yang sedang putus asa seperti Pak Bambang dulu. Dan mungkin video ini menjadi jawaban doanya. Tekan tombol like, supaya lebih banyak bapak-bapak lain bisa menemukan informasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena saya berjanji, melalui channel ini, saya akan terus mendampingi Bapak dengan informasi yang jujur, sederhana, dan bisa langsung dipraktikkan. Di video berikutnya, saya akan membahas olahraga ringan 5 menit di rumah yang terbukti membantu menurunkan gula darah tanpa membuat lutut sakit. Bapak tidak ingin melewatkannya. Akhir kata, ingatlah ini Pak, kesehatan di usia emas, bukan kemewahan. Itu hak. Hak untuk hidup tanpa nyeri. Hak untuk makan dengan tenang. Hak untuk bermain dengan cucu tanpa ngos-ngosan. Hak untuk tidur nyenyak tanpa takut besok sakit lagi. Mulai hari ini, ambil kembali kendali atas tubuh Bapak. Bukan dengan paksaan, tapi dengan pilihan yang lebih cerdas. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.